Ya pemirsa, sebentar lagi kita ketahui bahwa umat muslim di dunia akan segera menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dan di Indonesia, Hari Raya ini identik dengan tradisi yang mungkin sudah menjadi kebiasaan masyarakat, yakni adanya mudik lebaran. Namun pemirsa, diprediksi bahwa akan terjadi lonjakan yang drastis pada mudik lebaran tahun ini pasca pemerintah memberikan kelonggaran terhadap mobilitas masyarakat, terlebih setelah 3 tahun kita terkena pandemi COVID-19. Dan pemirsa, khusus untuk via tol juga diprediksi bahwa akan terjadi lonjakan yang diprediksi meningkat jumlah kendaraan sebesar 6,8% dibandingkan dengan lebaran di tahun lalu. Dan untuk melihat bagaimana kesiapan dari pemerintah terkait dengan mudik lebaran tahun ini, telah bersama dengan kami Bapak Syahrul Aidi dari fraksi PKS Dapil Riau II, merupakan anggota dari Komisi 5 DPR RI. Bapak, terkait dengan mudik lebaran di tahun ini, kita melihat bagaimana mungkin prediksi akan terjadi lonjakan, Bapak, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Kira-kira langkah apa saja yang sudah dipersiapkan dari Komisi 5 dan juga dengan pemerintah? Ya, tadi sebagaimana yang disampaikan dan pasti kita prediksi ya, bahwasanya setelah 3 tahun kita dilanda pandemik, di mana ada pembatasan-pembatasan yang kita lakukan, tentu tidak banyak masalah yang kita hadapi selama 3 tahun terakhir ini tentang arus mudik karena memang dibatasi. Nah, setelah ini ada kelonggaran, pasti lonjakannya itu sangat besar, potensi itu sangat besar. Oleh karena itu Kementerian Perhubungan dan Komisi 5 pernah melaksanakan rapat dan begitu juga dengan mitra lainnya seperti Kementerian PU, kemudian Basarnas dan BMKG memastikan bahwasanya seluruh stakeholder yang menangani mudik ini perlu melakukan mitigasi terhadap potensi-potensi kemacetan, potensi kecelakaan, potensi masalah-masalah yang akan dihadapi oleh pemudik pada tahun ini. Nah, di antara langkah yang sudah dilakukan diantaranya adalah bahwasanya tadinya mudik itu kita buat libur itu di tanggal 21, kemudian dimajukan menjadi tanggal 19. Ini kita apresiasi kepada Kementerian Perhubungan membaca ya potensi ketika nanti 21 kalau lebarannya 23 yang mudik akhirnya tidak sampai di hari rayanya, tidak sampai di kampungnya, bisa jadi terjadi seperti itu. Arti kan ada penumpukan orang mudik ya 21 dengan diurai menjadi tanggal 19, jadi ada pilihan mulai dari 18 sorenya dan seterusnya. Nah, kita apresiasi ini. Nah, hendaknya setiap stakeholder ini bisa membaca ya, membaca baik itu Kementerian Perhubungannya, jasa marganya, pengelola jalan tolnya. Ini betul-betul bisa membaca potensi-potensi yang akan mengakibatkan masyarakat terganggu mudiknya. Kita ingin mudik itu bergembira, bersenang, bersukacita. Maka begitu juga potensi kecelakaan. Maka kita minta kepada Kementerian Perhubungan fasilitas jalan untuk dipastikan berfungsi, dipastikan ada, baik itu lampunya, kemudian areal-areal daerah-daerah yang memang sudah selama ini jadi rawan kecelakaan, itu petugas harus disiapkan, kemudian fasilitas dipastikan ada. Nah, ini kan Pak ditetapkan oleh pemerintah juga dan dari Komisi 5 bahwa harus selesai untuk perbaikan dan juga pemeliharaan jalur tol ini hingga H-10, maksimal H-10 Lebaran. Sudah bagaimana Pak kesiapannya? Ya, ini dalam hal ini Kementerian PU ya, Kementerian PU kemarin sudah juga rapat dengan Komisi 5 untuk memastikan bahwasanya seluruh reservasi perbaikan jalan dan juga fasilitas jalan yang ada di perhubungan itu harus selesai H-10. Nah, nanti kita insya Allah akan di tanggal 14 ya, sekitar tanggal 14 ke Komisi 5 akan turun di beberapa daerah untuk memastikan kesiapan ini. Kesiapan daerah-daerah yang memang vital yang dilalui oleh pemudik. Ya. Kemudian
tentu juga kita meminta kepada masyarakat yang melakukan mudik harus dipersiapkan segala keselamatan perjalanannya, kemudian jangan melakukan kegiatan mudik yang akan berisiko besar seperti kendaraan sepeda motor kemudian dengan penumpangnya sampai 5-6 orang anak-anaknya. Nah, pemerintah selama ini juga sudah melakukan mudik gratis ya. Dan ini juga didukung oleh pihak swasta, ada perusahaan-perusahaan, ada NGO dan yang lain. Nah, mudah-mudahan ini pasti sangat membantu masyarakat kita untuk mudik. Oke, baik Bapak, ini sungguh sangat merangkum Pak Syahrul. Tentu kita melihat bagaimana peran Komisi 5 pemirsa sudah melakukan banyak sekali koordinasi dengan pemerintah. Mulai dari Jasa Marga tadi ya Pak, juga dengan Kementerian PU, Kementerian Perhubungan. Tentu kita berharap juga partisipasi dari masyarakat yang akan melaksanakan mudik lebaran tahun ini, seperti yang sudah disampaikan oleh wakil rakyat kita, tetap perhatikan kesehatan dan keselamatan. Pastikan juga Anda melihat bagaimana titik atau jam tertentu tingginya arus mudik, kita bisa mengantisipasi dan semoga mudik lebaran tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan juga aman. Saya Elisa Purbadan, kembali ke studio.